Shalom umat Tuhan. Shalom. Shalom umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang bangkit. Dia menang atas kuasa maut. Hidup kita dipulihkan. Kita dimerdekakan. Dibebaskan dari segala macam belenggu. Sebab kita punya Tuhan yang berkuasa. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini. Kami bersuka cita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan, membuktikan kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami, atas dunia ini. Segala kuasa maut sudah dikalahkan, dipatahkan karena kebangkitan-Mu. Sebab itu kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, dibebaskan, ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu kami rindu merayakan kemenangan kami bersama dengan Kau hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama merayakan kemenangan. Mari bersama-sama sebab Tuhan Yesus hidup. Merayakan kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Yes Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab Dia hidup. Sebab Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Katakan ku menang bersama
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, dia bangkit. Mari umat-umat pemenang bersama merayakan kemenangan Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kitalah umat pemenang bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau berkata Engkau adalah Allah kami yang baik, Tuhan kami yang baik. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang selalu memelihara setiap kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa
cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat
yang besar yang Kau limpahkan atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku. Antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Dua Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Amin. Sama-sama katakan. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku. Antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Dua Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku. Kaulah harapan kami, Kaulah penolong atas setiap kami, Tuhan. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Firman-Mu, ya Tuhan, harapanku, penolongku. Firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami, Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus
Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Jadiku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku. Jadiku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu, ku rasakan jamahan-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu begitu dahsyat di tengah-tengah kami. Kami sadar Engkau sedang di surga melihat. Kami semua sedang memperingatkan bagaimana Engkau sedang ditumpahkan darah untuk menebus kami. Yang mana kami ini bukan siapa-siapa. Terima kasih. Ajari kami untuk mengerti lebih dalam lagi atas kebenaran firman. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan, amin. Pada hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar tentang kebenaran firman di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 27 dengan tema Salib Kristus menyatukan dan menyelamatkan keluarga. Mari kita buka Lukas 24 ayat 13. Saya baca 13, saudara baca 14, kita bersaut-sautan. Pada suatu hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus,
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa." 20. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Maka dari kitab-kitab Musa dan dalam kitab dan segala kitab nabi-nabi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, ada sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan Yerusalem, dan murid-murid Tuhan semuanya pada melarikan diri karena dia melihat Yesus sedang di atas kayu salib, yang mulai dari Yerusalem dia dicambuk sampai naik ke bukit Golgota dengan memikul salib. Dan sampai dia di atas kayu salib, dan dia ditombak sampai menumpahkan darahnya. Maka murid-murid Tuhan Yesus semuanya ketakutan. Dia mengalami stres karena dia melihat Yesus terpaku di atas kayu salib. Dan mayoritas murid Yesus meninggalkan Yesus, bahkan tidak mengakui Yesus. Inilah gambaran pada akhir zaman ini. Jika orang Kristen yang tidak mempunyai fondasi di dalam kehidupannya, begitu dia menghadapi badai, semuanya akan tercerai-berai dan ketakutan. Inilah yang dialami murid Yesus. Dan inilah gambaran manusia bahwa kesetiaan manusia tidak murni. Manusia itu gampang lupa.
Padahal murid-murid Yesus, dia mengikuti Yesus pada waktu Yesus mendemonstrasikan bagaimana dimulai dari pelayanannya, dimulai dari keluarga, di pesta perkawinan, yang mana mereka mengalami di dalam rumah tangga. Itu digambarkan bahwa di pesta itu tiba-tiba terjadi sesuatu krisis, yaitu kehabisan anggur. Yang mana digambarkan bahwa orang yang kehabisan anggur di akhir zaman ini adalah keluarga-keluarga kehilangan kasih. Berapa banyak orang Kristen yang sekarang ini satu rumah, tapi malas untuk komunikasi. Satu rumah seperti jauh di planet yang lain. Inilah gambaran bahwa kesetiaan manusia itu sudah tidak murni. Manusia cenderung setia jika ada yang menguntungkan dirinya. Ada gula, ada semut. Inilah gambaran pada akhir zaman ini, saudara. Bahkan Yesus mendemonstrasikan pada waktu pesta perkawinan mengalami sebuah krisis, yaitu tidak boleh pada zaman itu di dalam pesta kehabisan anggur. Seolah-olah pesta itu sudah tidak sah. Tidak boleh kehabisan anggur. Tapi Yesus, walaupun waktunya tidak atau belum siap untuk melayani, tapi dia tahu urgensinya. Dan dia mengambil keputusan untuk memberikan terobosan. Dia perintahkan kepada semua pelayan untuk menyiapkan tempayan-tempayan pembasuh kaki. Dan tempayan-tempayan itu dikumpulkan dan diambilkan air, masukkan ke dalam tempayan lagi. Semua orang melihat, maksudnya apa ini? Tempayan pembasuh kaki, ini ada masalah krisis kehabisan anggur, apa hubungannya? Manusia tidak cukup kuat untuk mengerti kehendakan Tuhan. Lantas kepala pelayan diperintahkan oleh Yesus, cedoklah dan cicipi. Pada waktu dia mencedok, saya percaya pelayan itu ngomong, ini apa sih? Karena dia pelayan, dia nurut. Dia ambil, pada waktu dicedok, tidak terjadi apa-apa. Waktu dia cicipi, berubah menjadi anggur. Inilah gambaran rumah tangga, saudara. Rumah tangga kalau sudah kehilangan kasih, kita perlu mengaktifasikan iman kita dengan melakukan kebenaran firman. Firman itu dilakukan, maka terjadilah pemulihan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Petrus adalah murid pertama Tuhan Yesus. Dia mengalami kerja keras, dia banting tulang untuk mendapatkan sandang pangan. Tapi dia mengalami kegagalan. Dia mengalami kerja keras dan diakhiri kosong, nggak dapat apa-apa, sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan ditolong oleh Yesus. Murid-murid ini mengalami mujizat. Di saat dia mengalami krisis ekonomi, Yesus mengatakan, Petrus, tebarkan jalamu di tengah-tengah.
Saya percaya Petrus adalah ahli penangkap ikan atau nelayan. Dia tahu titik-titik mana yang ada ikannya. Kalau di kedalaman tidak mungkin ada ikan. Tetapi karena Yesus, Petrus baru berjumpa dengan Yesus, karena dia katakan ini, karena engkau yang menyuruh. Dia tebarkan di tempat kedalaman. Alkitab membuktikan bahwa pada waktu ditebarkan, maka semua ikan mendekat kepada jala itu. Dan dia menangkap banyak ikan. Itu tandanya murid-murid Yesus mengikuti dan mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus atas mujizatnya. Ada lagi saudara, Matius pemungut cukai yang mendengar Yesus dan mengikuti Yesus untuk melayani Yesus. Matius salah satu murid yang mendampingi di saat Yesus atau di saat penyiksaan Yesus dari Yerusalem sampai Bukit Golgota, mati di atas kayu salib. Dia saksikan. Tetapi justru murid-murid Yesus ini saudara, di saat Yesus mati di atas kayu salib, maka tercerai-berai, bahkan dia menyangkal Yesus. Saudara, pada akhir zaman ini jangan saudara merasa nggak ada apa-apa. Dunia ini makin hari makin jahat. Tahun 2023 banyak pakar yang mengatakan tahun yang gelap. Bahkan saya sendiri sering berdoa puasa, saya melihat begitu banyak saudara tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Saudara, saya mendapatkan berita berapa banyak perusahaan yang sudah mendaftarkan diri, hampir 200 perusahaan untuk pilot. Ada satu perusahaan yang besar, yang sangat-sangat raksasa, kolaps. Di bank ada 800 miliar. Dan Tuhan izinkan itu terjadi karena itu adalah firman Tuhan. Katakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi karena manusia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya percaya dengan keduniawiannya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Manusia itu kerap kali lupa. Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya, dikatakan lembu itu ingat tuannya, keledai ingat palungannya. Manusia lupa Tuhannya. Inilah gambaran pada Yesus mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Banyak murid-murid itu menyangkal, meninggalkan, mengkhianati Yesus. Yudas, dia mengkhianati Yesus. Dia jual Yesus dengan uang. Thomas tidak percaya Yesus. Dia tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Dia katakan, aku tidak percaya kalau aku tidak pegang sendiri. Kalau aku pegang di tempat mana yang dia dipaku, baru aku percaya. Inilah gambaran pada akhir zaman ini. Banyak manusia yang mau melihat dulu baru percaya. Padahal sangat kontradiksi dengan ajaran Tuhan. Berbahagialah sebelum engkau melihat sudah percaya. Satu hari di dalam
Satu waktu di satu ruangan, tiba-tiba Yesus muncul, dia panggil Thomas, Thomas, ambil, mendekat, pegang tangan, baru percaya. Inilah gambaran manusia. Lihat dulu, baru percaya. Murid Yesus mengalami kesedihan karena mereka tidak dibangun dengan fondasi yang kuat. Yesus mengajar berulang-ulang, bahkan Yesus memberikan perumpamaan, Yesus memberikan pengajaran secara pribadi demi pribadi, tetapi hatinya, sikap hatinya yang salah. Kesedihan dan putus asa, putus pengharapan, stres, ketakutan yang membuat mereka mengalami kelumpuhan iman. Sehingga mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hanya melihat kematian Yesus. Kerap kali kita ini kalau kita menghadapi persoalan, kita selalu melihat persoalannya. Kita selalu melihat sakit kita saja. Kita selalu melihat, lebih percaya lab-labnya dokter, saudara. Makin kita melihat labnya dokter, makin kita takut. Makin kita takut, makin kita imannya kita makin jatuh, makin kita tidak beriman. Saya masih teringat pada waktu saya bersama full timer melayani jemaat pada waktu pandemi, saudara. Banyak saya lihat orang-orangnya mukanya sehat, tapi dia ngetes. Pada waktu dia tes COVID, saudara, berapa hari kemudian dengan sehat dia buka. Begitu dia lihat positif, langsung lemes, saudara. Dan dia mengalami ketakutan, dia makin lihat lab, makin dia putus pengharapan, seolah-olah sudah kiamat. Maka hamba Tuhan Morris Sululu mengatakan demikian. Don't look at the bigness of your need. Jangan melihat besarnya kebutuhanmu. Or don't look at the bigness of your problem. Jangan melihat besarnya masalahmu. Jangan melihat selalu masalahmu. Makin kamu lihat masalahmu, makin besar, makin menghimpit, makin merobohkan imanmu. Tapi Tuhan ngomong, lihatlah besarnya Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia mengetahui setiap kebutuhan saudara. Hanya dibutuhkan iman sebiji sesawi. Jika saudara punya iman sebiji sesawi, saudara dapat memindahkan gunung. Badai apapun boleh terjadi. Tetapi jika saudara punya iman, yang sakit pasti sembuh. Yang mengalami krisis ekonomi pasti ada terobosan. Yang mengalami perseteruan di dalam keluarga pasti diperdamaikan. Saudara dibutuhkan iman. Iman itu timbul dari pendengaran atas firman. Dan firman itu kalau didengar, maka firman itu perlu dilakukan. Maka saudara membangun fondasi yang benar. Murid Yesus ini mengalami ketakutan karena apa? Dia dengar firman, dia lihat mujizat, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan yang lebih celaka, saudara, murid-murid Yesus tidak percaya walaupun mendapatkan berita dari wanita-wanita kalangan mereka bahwa tidak menemukan mayat Yesus dikubur. Bahkan para wanita tersebut berjumpa dengan malaikat dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Salah satu Maria pada waktu dia
Maria ini dia sudah dibebaskan dari 7 roh jahat, maka dia mengabdi kepada Yesus. Dia ngikut pelayanan Yesus. Dan dia adalah satu-satunya sekian dari murid Yesus yang setia. Dia mulai Yesus menderita sampai di atas kayu, sampai dikubur. Dia tunggu Yesus. Dia tidak takut. Dan Maria mendapatkan perkenanan. Dia berjumpa dengan malaikat. Ada satu malaikat dari langit turun ke bawah. Maka raut mukanya seperti kilat. Bajunya putih seperti salju. Pada saat dia turun ke bumi, terjadilah gempa. Orang prajurit-prajurit di sekitarnya, mereka merasa ketakutan. Seperti orang mati. Dan malaikat itu menyampaikan, beritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Maria adalah sosok yang harus kita teladani. Kesetiaannya, ketaatannya, yang menjadi dasar di dalam kehidupan kekristenannya. Maria melakukan apa yang Tuhan mau, dia taat, dia pergi ke Galilea, dan Yesus menunggu di Galilea. Bahkan dia sampaikan kepada murid-murid, Yesus sudah bangkit. Tidak ada satupun yang percaya. Mengapa? Di dalam kitab Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini adalah kisah bagaimana 2 murid yang menuju ke Emmaus. Dia berjalan-jalan dengan stres, dengan susah hati, putus pengharapan. Tiba-tiba Yesus ada nimbrung bersama-sama mereka, berjalan menuju ke Emmaus. Dia tidak kenal Yesus berjalan bersama dia. Fakta membuktikan di dalam Alkitab dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Maka dari itu, itulah saya perlu sampaikan, kalau saudara terus melihat besarnya masalah, ada sesuatu yang menghalangi mata saudara. Saudara tidak akan melihat kebesaran Tuhan. Saudara tidak melihat kebesaran kuasa Tuhan. Karena saudara memperhatikan badai. Tuhan mengatakan, engkau akan taklukkan badai. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, setiap menghadapi badai, ingat janji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Yang percaya katakan amin. Ada 5 penyebab menjadi penghalang mata rohani murid Yesus sehingga tidak dapat menikmati kuasa kebangkitan. Yang pertama, saudara, murid Tuhan Yesus tenggelam di dalam kesedihan yang berlebihan dan putus asa. Terlihat di dalam mukanya bermuram durja, dan tanpa mereka sadari kalau mereka sedang berbincang-bincang dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Yang tadi sudah saya jelaskan. Itu yang pertama. Jangan tenggelam di dalam kesedihan. Yang kedua, saudara,
tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan sekaligus jadi Allah. Dan tidak mengenal bahwa Yesus juga sebagai Bapa. Tidak mengenal Yesus mau jadi sahabat saudara dan saya. Karena tidak mengenal Yesus sebagai Allah dan Tuhan sehingga mengakibatkan pengakuan yang salah. Yesus dianggap nabi. Nabi bisa mati. Hanya Yesus yang bangkit. Lukas 24 ayat 19 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Murid-murid itu tahu bahwa Yesus berkuasa. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah. Ini penting saudara. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, saudara harus ingat bahwa Yesus bersama dengan saudara. Dimanifestasikan ada Roh Kudus di dalam saudara. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, Roh Kudus akan melekat kepada saudara dan saudara mengaktifasikan iman saudara dengan melakukan firman, pasti ada mujizat terjadi. Banyak orang Kristen yang katakan, aku sudah berdoa. Tidak dijawab. Periksa hati saudara. Banyak orang Kristen yang hanya packagingnya saja, luarnya Kristen, tapi hatinya busuk. Banyak orang Kristen seolah-olah dia sangat rohani, tapi hatinya penuh dengan dusta, tipu daya. Dan ini adalah sebuah pemberesan di dalam 12 murid ini saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan. Salah satu penyangkal yaitu Petrus, tetapi dia selamat karena dia mau bertobat. Tapi Yudas dia belum bertobat dan tidak mau bertobat. Dia mati dalam keadaan yang tragis. Mungkin hari-hari ini saudara, jika saudara tidak hidup di dalam kebenaran, saudara tidak mati, fisik saudara tidak mati, tapi kerohanianmu mati. Roh Kudus tidak akan melekat lagi kepada saudara. Kenapa? Dosa memisahkan kita. Yang ketiga, murid Yesus mempunyai pengharapan yang salah. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Saudara, kerap kali kita ini mau ngatur Tuhan. Kita ngatur Tuhan. Tuhan tidak pernah ngomong untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, pernyataan pengharapan yang salah ini yang membuat mereka tidak melihat sesuatu yang dahsyat. Tidak melihat bahwa inilah hari kebangkitan. Gambaran pengharapan yang salah. Aku datang ke gereja supaya aku kaya. Aku melayani Tuhan supaya aku terkenal. Aku datang ke gereja supaya kelihatan rohani. Ini pengharapan yang salah. Aku datang ke gereja. Kalau Yesus tanya, kamu mengapa ke gereja kalau berhadapan dengan saudara?
supaya diberkati, supaya aku terkenal. Memang baik, itu pasti terjadi. Tetapi Tuhan ngajari value yang lebih esensi lagi. Aku datang ke gereja karena aku cinta Tuhan. Sudahkah saudara cinta Tuhan? Apakah saudara sudah cinta sama Tuhan? Orang yang cinta Tuhan, orang yang mau berkorban, orang yang cinta dengan Tuhan, setiap hari melakukan kebenaran firman, berdampak bagi orang sekitarnya, menjadi penopang, menolong orang, mendoakan orang yang lemah, menguatkan, bukan menggosip. Sudahkah kita cinta Tuhan? Sudahkah kita merasa bahwa kita ini sudah melekat dengan Tuhan? Kalau saudara sudah merasa saudara sudah mencintai Tuhan, gaya hidup saudara akan berbeda. Saudara punya kerendahan hati, saudara akan menjadi dampak, menjadi orang yang menyukakan orang di sekitar saudara, disukai orang. Bukan jadi pencemooh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat kedua tangan. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Orang yang punya pengharapan yang salah, karena dia tidak merasa dia adalah anak. Saudara ini anaknya pencipta langit dan bumi, ahli waris kerajaan Allah. Pasti dijamin masa depan saudara cerah dan penuh pengharapan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya saudara, murid Yesus memiliki kelambanan hati karena tidak membaca kitab suci dan kitab Musa, kitab Nabi, maka iman mereka mudah jatuh sehingga mereka menjadi orang yang penuh dengan kebimbangan. Saudara, orang yang lamban hati, refleksnya nggak ada. Begitu ada masalah, begitu ada persoalan, panik. Begitu ada persoalan, ada masalah, seperti murid Yesus pada waktu dia berada di perahu, Yesus ada di buritan, tidur, maka mereka begitu ada badai, tiba-tiba mereka takut.
Padahal Yesus berada di perahu yang sama. Hatinya lamban. Di dalam bahasa asli, dalam bahasa Grekanya, brados. Lambat untuk memahami, tidak ada refleks. Begitu ada masalah, langsung kita mengakomodirkan bahwa kita akan celaka, kita akan mati, kita akan gagal, kita akan bangkrut. Padahal saudara, kita tidak lepas dari 4D. Kita diuji, atau kita diajar, kita dibentuk, kita diuji, disyukuri. Tidak lepas, saudara. Badai-badai yang sedang kita hadapi itu adalah bagian membentuk karakter kita. Kalau kita memahami bahwa firman itu kita dengar dan firman itu kita praktekkan, maka saudara akan memahami, saudara akan mendapatkan refleks. Begitu ada badai, saudara libatkan Tuhan dengan doa. Tuhan, aku hadap masalah. Seperti Yosafat, saudara. Pada waktu Yosafat mendengar bangsa Moab yang akan menyerang mereka, dia adalah kerajaan yang kecil. Yosafat kalau melihat besarnya Moab dan Amon, itu sangat-sangat pasukan yang sangat besar mengepung mereka. Tapi Yosafat setelah dia takut, memang refleksnya takut itu manusiawi, tetapi setelah refleks itu dia ingat mencari Tuhan. Pada waktu dia mencari Tuhan, dia doa, dia puasa, dan dia dipimpin, dimentori oleh hamba-hamba Tuhan. Dan yang terjadi pada waktu itu, saudara, dia perintahkan seluruh negeri untuk berdoa puasa. Dan semua rakyatnya menghadap kepada Bait Allah, berdoa bagi bangsa dan negara. Itulah gambaran yang sedang diajarkan kepada saudara dan saya. Jangan hanya mikirkan diri sendiri, pikirkan bangsa dan negara yang kita cintai. Kalau kita mikirkan bangsa, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar pada pergumulan kita. Brados, saudara. Kalau firman itu selalu kita dengar, kita lakukan, kita dengar, kita lakukan, maka pada waktu saudara menghadapi badai, saudara tidak takut, saudara mencari Tuhan melalui apa? Doa, melalui penyembahan, melalui firman saudara baca, saudara akan jadi ajak, tidak goyah, tidak takut. Dan saya percaya doa, hendaknya engkau saling mengaku dosa. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang terakhir, murid Yesus terfokus dengan masalah yang dia hadapi. Saudara, murid Yesus tertuju pada masalah kubur yang kosong. Yang diingat cuma masalah-masalah dan kebutuhan. Inilah gambaran pada akhir zaman. Kita sering sekali melihat sesuatu sepertinya sudah kiamat, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, sepertinya kita sudah di ujung kematian. Tidak selalu demikian. Tuhan punya agenda. Jangan terus melihat kubur yang kosong, padahal kuasa kebangkitan itu sudah terjadi. Hari ini kemenangan ada di depan saudara.
kemenangan sudah menunggu saudara. Tinggal saudara mengaktifasikan iman. Saudara percaya ada sesuatu yang tumbuh. Padang gurun dibuat jalan. Padang belantaran menjadi sungai. Engkau akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Mari sebelum berikan persembahan kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, membangkitkan setiap iman kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kini saatnya kami akan berikan persembahan kami. Berkati setiap persembahan kami, membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0115508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55181002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita merayakan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih-Nya yang tercurah bagi kita, secara luar biasa mengalir bagi kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Dia besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, karena tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu Tuhan, hidupku bagi diriku, karena tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, sungguh tiada duanya. Tiada seperti
diberkati. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Na, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Selamat hari Minggu Paskah.